Oke, 3, 2, 1. Teman-teman, jumpa lagi dengan acara Ngobras. Ngobrol tentang Sastra. sastra. Oke, teman-teman, kali ini kita memasuki episode yang ke-27. Syukur pada Allah. Kita diberi kesehatan, maka diberi kesempatan untuk berjumpa dengan teman-teman untuk sharing tentang novel, tentang cerpen, ontologi cerpen, tentang puisi. Mudah-mudahan nanti menginspirasi teman-teman untuk lebih mau suka membaca. Teman-teman, novel itu kita akan banyak belajar tentang segala macam, kesetiaan, bagaimana memaafkan, toleransi, moralitas, pendidikan, dan yang utama adalah menjadi manusia yang mampu memanusiakan manusia. Hari ini teman-teman kita akan membedah novel karyanya Dian Purnomo, judulnya Perempuan yang Menunggu di Lorong Menuju Laut. Mari kita bedah. Ini novel terbitan Gramedia, teman-teman nanti bisa dicari di Gramedia, terbitan tahun 2023. Dan novel ini akan dibedah, akan dibicarakan oleh narasumber kita. Silahkan diperkenalkan nama lengkapnya, asalnya dari mana, ada pesan apa? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yulianti. Saya lahir di Ciamis 19 Juli 2002. Saya anak keempat dari 4 bersaudara. Kemudian saya sekolah dari TK sampai SMA di Ciamis dan sekarang saya kuliah di Universitas Pamulang. Ya, program studi sastra Indonesia semester 8. Dulu SMA jurusan apa? IPS, Pak. Kak Kurniawan di daerah Ciamis, banyak orang sastrawan. Kemarin siapa ya dari Ciamis itu ya? Oh, Nilam, kenal Nilam nggak? Enggak. Nilam orang Ciamis. Semester 8 juga. Oke. Dari TK, SD, SMP, SMA kenal sastra, mungkin puisi. Iya. Atau cerpen. Kelas berapa? Pas SMA saya kenalnya itu kan dari teman saya sih, Pak. Dia itu sering apa ya? Dia kan mendiam tuh. Jadi sering kayak nulis puisi-puisi gitu. Nah, terus pas saya baca ternyata ini apa ya? Maknanya itu banyak gitu loh, Pak. Kalau misalkan kita contohnya itu aku merindukannya. Nah, rindu itu bisa ke masa lalu, masa depan, dan itu cocok banget untuk diteliti gitu. Makanya saya ngambil sastra itu untuk memahami, untuk mengetahui makna-makna yang ada di puisi. Karena kebetulan saya juga pengen membuat buku puisi gitu loh, Pak. Oh, iya. Pengennya ya, Pak. Harus minimal punya keinginan dulu. Iya. SMP itu? SMA. Iya, di SMA itu zamannya Mbak Yuli panggilannya? Iya, Yulia. Mbak Yulia. Itu meding majalah dinding masih rame nggak sih? Zaman-zamanmu? Rame sih, Pak, rame. Iya. Itu kan suka nempel puisi. Iya. Ada yang. Iya, ada. Iya, yang kata-kata di mading itu. Iya, banyak, Pak. Iya. Masih nyaman ya? Iya, masih. Nah, di SMA belum kenal novel? Kenal. Sudah. Waktu SMA itu kan sedang SMP? SMA. Oh, belum. Kalau SMP belum suka. Nah, kalau SMA itu sedang trendingnya itu novel Dilan. Waktu itu Dilan. Oh iya, ya Pidi Baik. Iya. Dilan 90. Iya, yang Dilan itu. Baca nggak? Nah, iya saya baca novel itu. Nonton filmnya? Nonton, tapi setengahnya karena waktu itu udah malam jadi saya pulang dulu. Oh, yuk asikan novelnya. Iya. Terus. Nah, udah setelah itu saya ternyata membaca itu seru gitu loh, Pak. Banyak pengalaman yang enggak kita tahu gitu. Jadi kita banyak ternyata membaca buku itu kita jadi lebih banyak pengetahuan. Contohnya dalam novel ini ya, Pak. Kita nggak tahu di negara saya, khususnya saya nggak tahu ternyata di negara ini ada yang namanya Kepulauan Sangihe gitu. Nah,
setelah membaca novel ini saya jadi tahu oh ternyata Sangihe itu masih bagian dari Indonesia. Gitu loh, Pak. Sumatera Sulawesi Utara. Iya, Sulawesi Utara. Iya, karena kan agak asing gitu loh, Pak. Iya, Iya, akhirnya namanya. tahu juga budaya, tahu. Iya. Oke, jadi teman-teman kita mulai. Dian Purnomo, perempuan yang menunggu di lorong menuju laut. Silakan Mbak, ceritakan sinopsisnya supaya teman-teman di luar sana terinspirasi dan mau beli bukunya dan membaca. Iya. Jadi novel ini menceritakan tokoh Salom yang kehilangan ayahnya setelah pergi melaut. Nah, kemudian setelah itu keluarganya mencari ayahnya itu dengan cara mendatangi tim SAR, kemudian mendatangi orang pintar. Oh, dukun lah. Iya, seperti semacam dukun lah ya Pak. Iya, paranormal kayak. Iya. Nah, tapi tidak ditemukan juga ayahnya itu. Nah, tapi setelah 3 tahun keluarganya pun menyadari bahwa ayahnya itu nggak akan pulang. Dia udah tiada gitu. Tapi anaknya itu Salom, dia berpendapat bahwa ayahnya itu masih ada gitu loh Pak. Dia yakin ayahnya akan pulang. Nah, sembari meyakini itu, dia dengan gigih merawat lorong-lorong yang ada di Sangihe. Kalau lorong-lorong di sana itu semacam ganggang yang ada di Kepulauan Sangihe. Oh, iya. Nah, dengan tenangnya ia merawat lorong-lorong tersebut agar ayahnya tidak lupa jalan pulang. Tapi setelah tidak lama kemudian datanglah perusahaan tambang emas Sangihe. Nah, datang ke Kepulauan Sangihe. Nah, hal ini sama seperti kerusakan, kerusakan lingkungan yang ada di Raja Ampat kemarin. Tapi bedanya kalau kemarin itu perusahaan tambang nikel, kalau ini perusahaan tambang emas. Iya. Nah itu. Nah, padahal kan udah ada undang-undang nomor 1 tahun 2024. 2014 maaf ya, Pak. Bahwa pulau-pulau kecil yang berukuran yang kurang dari 200 km persegi itu dilarang aktivitas penambangan. Iya. Tapi ternyata masih ada, khususnya di Sangihe, dan membuat masyarakat marah akan hal itu. Kemudian masyarakat pun melakukan perlawanan dengan cara demo, terus aksi melaut. Terus melapor ke pengadilan gitu loh Pak. Nah terus pas masyarakat mencoba melapor ke pengadilan, ke polisi enggak? Iya, ke polisi terus ke pengadilan, dia itu mendapatkan kemenangan, dijanjikan kemenangan masyarakat itu. Tetapi tidak lama kemudian perusahaan tambang pun mengajukan banding. Nah setelah perusahaan banding? Iya, banding belum Pak. Nah dia sembari nunggu dia melakukan operasi Pak, perusahaan itu udah melakukan operasi. Padahal udah belum dinyatakan bahwa perusahaan tersebut memenangkan banding. Iya, sebelumnya. Dia langsung melakukan penambangan. Iya, enggak, dia sebelum melakukan pertambangan dia melakukan kayak membawa alat-alat berat gitu loh Pak. Nah, hal itu dilanggar oleh masyarakat jadi masyarakat itu menghalangi dengan cara berbaring di aspal. Kemudian memblokade lah ya. Iya, memblokade. Nah, sampai tidur di aspal tersebut sampai sehari atau berapa ya, karena alat berat itu belum pergi juga gitu loh Pak. Nah, setelah itu karena polisi belum memberikan bukti, masyarakat di situ meminta bukti bahwa ini emang benar-benar masyarakat itu ingin bukti bahwa itu tuh benar loh, ditunjukkan untuk menambang di sana. Tapi polisi tersebut tidak bisa mengasih bukti gitu loh Pak. Nah, hal itu diusir oleh masyarakat dan alat berat pun pergi. Nah, kemudian setelah itu masyarakat Sangihe juga melakukan aksi di laut.
Jadi semacam kayak aksi kamisan gitu loh, Pak. Iya betul. Iya. Pokoknya Karena protes, hanya bedanya kalau kamisan itu di depan istana Iya, pakai payung, kalau itu di laut. Iya. Oke. Jadi karena masyarakat kebanyakan melaut kan, jadi menjajarkan perahu-perahu dengan membawa di perahunya itu payung hitam dan bertulisan selamatkan Sangihe. Nah, itu kemudian trending tuh, Pak. Jadi setelah trending itu Mahkamah Agung pun merespon. Makanya sampailah ke pusat lah ya. Iya, dia mencabut izin pertambangan tersebut dan dinyatakan masyarakat memenangkan sengketa itu. Iya. Iya, itu, Pak. Endingnya akhirnya bapaknya ketemu nggak? Enggak. Oh enggak. Kemudian Salom itu juga dia mengikhlaskan bahwa emang ayahnya itu udah pergi gitu. Nah, peran Salom dalam sengketa itu dia juga ikut demo Ikut. Dia bahkan sampai masuk penjara. Oh, berarti termasuk aktivis dia? Iya, masuk penjara. Dia ke masuk ke Yayasan Sayangi Alam juga, Pak. Dia bekerja, semacam LSM lah. Iya, semacam itu. Nah, iya. Dia bekerja sebagai itu. Dia masuk penjara, kemudian dia juga pas aksi melaut itu dia dinyatakan hilang. Nah, tapi ternyata ditemukan juga. Dia hanya tenggelam, terus pingsan, terus ditemukan. Oke. Nah, ketika membaca novel ini, apa gara-gara mau skripsi atau sudah tahu novel ini? Atau tahu dari mana? Enggak, saya ke Gramedia waktu itu ya, Pak. Nah, terus tiba-tiba saya Gramedia yang di mana? Di Bintaro Plaza. Nah, saya mau beli novel tuh karena waktu itu ada tugas dari Bapak juga kayaknya deh. Nah, tugas apa? Iya, tugas kayak kan Bapak sering analisis novel-novel gitu kan, harus dibawa novelnya. Nah, saya pilih novel ini. Ternyata bagus juga buat diteliti gitu. Jadi saya mencoba meneliti novel ini. Oke, jadi teman-teman untuk teman-teman rekan-rekan guru-guru SD, SMP, SMA, dosen, saya salah satunya kalau meminta teman-teman membaca ya saya paksa. Mereka saya suruh beli novel, kemudian saya tanya itu ujian lisan kayak begini ini, mau nggak mau kan mereka membaca. Kemudian ternyata itu ada dari satu kelas 30 katakanlah ada 2-3 mahasiswa atau 5 yang bermasalah nggak selesai, ya enggak apa-apa ya kan. Tapi mungkin sisanya yang 25 kan membaca gitu kan gitu. Terus yang kedua ya paling tidak kalau yang menyuruh dosennya atau gurunya mereka membaca dan lama-lama nanti itu ya menjadi habit, menjadi kebiasaan. Karena kalau dipikir-pikir ternyata seru juga ya baca. Seru kan? Iya, penasaran. Iya, penasaran. Awal membaca bab 1 kayak berat. Terus bab 2 kan mulai penasaran kan? Itu yang disebut nanti suspense, apa ya ending bab berikutnya, ya itu yang nagih itu kan, adiktif itu kan, menagih. Nah, terus akhirnya dijadikan proposal penelitian. Iya, proposal penelitian. Terus kayak sampai ujian proposal, terus di ACC langsung penelitian. Iya, penelitian. Terus sekarang sampai tahap mana skripsi, Bu? Udah selesai sih, Pak, udah hampir selesai, tinggal nunggu ACC. Oh, alhamdulillah, puji Tuhan. Juli sidang ketemu saya ya. Aduh. Iya. Tapi aman ya. Oke. Jadi pakai teori ekokritik. Iya, ekokritik. Oke. Nah, apa yang paling mengesan dari novel ini apa buatmu? Apa ya? Yang paling terkesan ternyata lingkungan itu sepenting itu. Ternyata emang bener ya Pak, kan kalau misalkan kayak kasus Raja Ampat ya? Iya, ini. Hanya bedanya nikel, ini emas. Iya. Dan tapi itu, terus? Emang sebenarnya lingkungan itu harus lebih diperhatikan sih Pak. Contohnya kayak gini ya Pak. Di sampai SD, SMP, SMA, bahkan kuliah pun masih ada brosur atau buanglah sampah pada tempatnya. Padahal itu kan merupakan hal yang sebenarnya sepele gitu loh Pak. Itu gampang gitu, tapi masih ada aja masyarakat yang buang sampah sembarangan gitu loh. Ternyata lingkungan itu padahal penting banget gitu loh Pak. Sangat-sangat penting. Iya. Makanya di Jepang kembali lagi pembiasaan itu dari keluarga.
di Jepang itu kenapa sih kita tidak meniru paling tidak dari keluarga dulu terus sekolah. Di Jepang tuh anak itu gini, kalau nanti Mbak Yulia menikah bisa dipraktekkan. Ketika anak Mbak itu mulai lahir, cenger, itu mereka tidak tidur bareng dengan orang tuanya. Kemudian dia punya box sendiri lah. Nah, ketika nanti anakmu itu bangun rewel katakanlah jam 3 pagi, itu kalau kita kan cenderung langsung gendong. Iya. Ternyata enggak, di Jepang itu dipastikan dulu raba popoknya. Pertama badannya ada panas enggak suhunya. Pakai, kalau enggak yakin ya pakai termometer. Oh, kalau suhunya normal berarti enggak sakit. Terus cek kasih minum, lapar atau haus enggak? Oh, ternyata dia enggak mau, masih nangis. Cek popoknya basah enggak, kencing enggak, Pak? Oh, ternyata enggak. Kalau enggak diem kan. Begitu Mbak gendong, itu hari berikutnya jam 3 itu katanya bayi akan rewel lagi. Terus yang kedua, ketika makan itu mereka diajak makan bareng, dikasih kursi. Kalau kita kan orang Indonesia suka digendong, muter sana muter sini. Pengalaman saya dulu juga begitu. Kalau waktu itu gue belum ngerti ya. Iya. Harus diajak duduk, disuapi. Ketika dia sudah bisa pegang sendok, disuruh nyuap sendiri. Maka mungkin orang Jepang itu kalau lihat orang Indonesia gila ya. Orang Indonesia kok orang nyuapin anak lari-lari kejar-kejar. Iya, Harusnya betul duduk, ya. ya kan? Iya. Nah, sampai akhirnya nanti ada disebut toilet training tadi. Anak harus diajari bisa cebok sendiri. Kemudian menahan, ngantri, buang tisu Nah, ke iya. kantong. Nanti di masuk TK SD tesnya seperti itu. Sekarang banyak anak SD yang nggak bisa cebok. Yang salah itu Iya. sama, bukan anaknya, orang tuanya akhirnya. Nah, kembali lagi tadi ke novel. Jadi akhirnya setelah membaca novel ini kan Mbak tahu ya, oh iya, lingkungan itu penting, Iya. ya kan? Lingkungan itu penting dan dimulai harus dari keluarga. Oke, saya minta sekarang ada nggak quote-quote yang Ada, Pak. menarik? Halaman berapa? Halaman 165. Saya ada catatan nggak? Ini, Pak, ini oke. halaman. Halaman 165. Coba tolong baca. Saya bacanya, Pak. Hmm. Tak ada yang sulit di negeri ini selama uang ada di tangan. Semua bisa dibeli. Kenapa ini menarik? Ini menarik, Pak. Karena menurut saya uang itu bukan segalanya, tapi segalanya butuh Untuk uang. uang. Nah, itu menurut saya. Karena dengan uang juga kita bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Mhm. Itu sih. Iya, dari sisi itu betul. Iya. Terutama apa ya? Pendidikan sekarang itu mahal. Kalau mau Iya. pendidikan yang baik ya, tadi halaman berapa? 165. Kalau terutama pendidikan yang baik, 165. Tidak ada yang sulit di negeri ini selama uang ada di tangan. Semua bisa dibeli. Ini bisa positif, bisa negatif ya. Yang positif, ya tadi kalau mau sekolah harus mendapat sekolah yang bagus, yang Iya. internasional dan sebagainya. Terus kalau negatif, ya akhirnya banyak. Jadi kan sekarang korupsi itu kan dari uang, karena punya uang. Teman-teman nggak punya uang, anggota DPR buset miliaran ya. Ada yang berapa miliar biayanya untuk DPRD, Iya. DPRD tingkat kota atau kabupaten. Apalagi kalau DPR pusat. Terus halaman 228. 228. Harga yang harus dibayar untuk melakukan kejahatan lebih mahal dibanding kebaikan. Ini sama berkaitan juga dengan uang, Pak. Coba Karena ulangi. kalau harga yang harus dibayar untuk melakukan kejahatan lebih mahal dibanding kebaikan. Oh, oke, masuk akal. Apa contohnya? Di dalam konteks novel ini apa? Atau dalam hidupmu sendiri tadi? Terus? Jadi contohnya itu, Pak. Kalau misalkan kita mau meracuni orang, ya kita harus beli dulu racunnya, gitu loh, Pak. Bahkan, Nah, itu. iya, contohnya paling tidak seperti itu. Iya. Kalian itu mau nggak usah yang meracuni ya. Ini kan gini ya. Harga yang harus dibayar untuk melakukan kejahatan lebih mahal dibandingkan kebaikan. Tidak hanya ngomong materi lah. Kita itu ketika mau melakukan kejahatan apapun kan mikir dulu kan. Iya. Berhari-hari kepala puyeng. Padahal yang mau kita jahat itu tidur enak-enak. Mungkin orang itu jahat pada kita dalam arti
ngomong yang jelek, ya kan? Iya. Sementara kita dimasukkan dalam hati dengan omongan itu, termasuk mau membunuh, mau meracun itu kan biaya. Bahkan ada pembunuh bayaran itu kan Bahkan mahal. ke dukun aja harus Dukun aja kan melakukan pembayaran gitu, Pak. apa Beda susahnya? dengannya ke ustadz misalkan nih. Padahal kalau mau berbuat baik ya tinggal sudah salah maafin selesai. Iya. Atau memaafkan selesai. Termasuk terutama gini ya dalam konteks untuk pasangan. Kalau Mbak Yulia dengan pacar, kalau saya dengan istri atau dengan keluarga Mbak Yulia, kan kadang-kadang kita mikir balas dendam, gimana membalasnya adikku atau orang tuaku atau pasanganku, ya kan? Iya. Apa susahnya minta maaf? Selesai, ya kan? Doakan dan seterusnya. Oke, terus halaman 22, Halaman 22. lompat ke depan. Kadangkala kita baru merasa memiliki seseorang setelah dia hilang. Iya, betul. Baru nyesel. Coba Iya. jelaskan, maksudnya apa kalau di konteks novel itu? Kadangkala kita harus merasa memiliki seseorang setelah dia kehilangan. Orang tua saja, Iya. atau kakek nenekmu atau siapapun, ya kan? Begitu dia meninggal, waktu hidup kita sia-siakan. Baru meninggal kita sangat menangis, geru-geru, kekuburan, udah nggak ada artinya sebenarnya, ya kan? Lebih baik ketika pasanganmu, orang tuamu masih sehat, ya dinikmati, diajak makan, kurangi, hindari sengketa percecokan. Lebih baik daripada nanti begitu mati baru mendoakan, baru ke kuburan, ya kan? Lebih susah kan seperti itu. Iya. Oke, pesan-pesan untuk saya minta closing statement, pesan-pesan untuk teman-teman yang di luar sana, khususnya mahasiswa semester awal, adik-adik SMK, SMA, bahkan SMP, supaya mau membaca gimana caranya? Jadi buat adik-adik ya, terutama semester yang awal-awal masuk sastra, perlu kita ketahui bahwa ternyata membaca itu seru. Terus kita juga harus semangat selama melakukan aktivitas kuliah. Karena menurut saya ada 3 hal orang yang akan dihargai. Satu, orang yang berpendidikan. Yang kedua, orang yang memiliki pekerjaan bagus. Dan yang ketiga, orang yang memiliki banyak uang. Itu dia. Ya minimal kalau orang banyak uang itu yang pasti bisa menolong orang lain. Iya. Ya kan? Itu. Nah, jadi teman-teman, obrolan hari ini seru-seru sekali dengan Mbak Yulia, seru sekali, terutama tentang uang. Pentingnya sebuah lingkungan dan uang. Dan uang, Ya, pentingnya kata Mbak uang. Yulia, uang itu bukan segala-galanya teman-teman, tapi segala-galanya itu namanya uang. Maka perlu namanya bekerja. Ingat kata Mbak Yulia, lakukan segala sesuatu dengan senang hati, kuliah dengan senang hati, bekerja dengan senang hati. Dengan demikian hidup itu menjadi ringan, menjadi happy. Terima kasih teman-teman. Semoga perbincangan kali ini bermanfaat. Salam damai, berkah dalam, Tuhan memberkati. Peace. Salam sastra.